Soal nomor 1, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan disusun oleh Bappenas dan Kemenkes RI untuk memberi landasan arah dan tujuan pembangunan nasional di sektor kesehatan sekali setiap A. 1 tahun, B. 5 tahun, C. 10 tahun, D. 15 tahun, E. 20 tahun. Jawabannya B. 5 tahun. Jadi rencana pembangunan jangka menengah itu disusun setiap 5 tahun, sedangkan rencana yang jangka panjang selama 20 tahun. Kita lanjut ke soal nomor 2. RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan 2024 memiliki arah kebijakan di bidang kesehatan, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care, dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Di bawah ini yang bukan termasuk dalam strategi RPJMN adalah A. Peningkatan eradikasi penyakit menular, B. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, kesehatan reproduksi, C. Percepatan perbaikan gizi masyarakat, D. Peningkatan pengendalian penyakit, E. Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Mari kita lihat sama-sama strategi RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024. Yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi. Untuk memudahkan kita menghafal, kita hafal dengan KIA. Kemudian untuk yang kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat. Cara hafalnya gizi. Yang ketiga, peningkatan pengendalian penyakit. Cara hafalnya P2P. Yang keempat, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Cara hafalnya GERMAS. Dan kemudian yang terakhir, peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Cara hafalnya obat dan makanan. Jadi jawaban yang tepat yang bukan termasuk strategi RPJMN yaitu jawaban A, peningkatan eradikasi penyakit menular. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN bidang kesehatan tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah kecuali A. Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi, B. Percepatan perbaikan gizi, peningkatan pengendalian penyakit, C. Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, D. Penguatan sistem kesehatan pengawasan obat dan makanan, E. Pelaksanaan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Nah, teman-teman masih ingat kan? Tadi soal sebelumnya kita sudah bahas strategi RPJMN, cara menghafalnya. Yang pertama KIA, yang kedua gizi, yang ketiga P2P, yang keempat GERMAS, dan yang kelima obat dan makanan. Jadi jawaban yang tepat yaitu option E, pelaksanaan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Jadi JKN nggak termasuk ya dalam strategi RPJMN. Kita lanjut ke soal nomor 4. Indikator sasaran pokok RPJMN bidang kesehatan tahun 2020 sampai 2024. Salah satunya adalah penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Berapakah target yang diharapkan tercapainya pada tahun 2024? A. 16, B. 190, C. 180, D. 183, E. 405. Oke, mari kita lihat sama-sama indikator sasaran pokok RPJMN kesehatan tahun 2020 sampai dengan 2024. Perhatikan indikator nomor 1 yang diminta oleh soal yaitu
Target tahun 2024 pada angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup yaitu sebanyak 183. Jadi jawaban yang tepat yaitu option D, 183. Soal nomor 5. Prevalensi stunting pada balita pada tahun 2018 masih pada angka 30,8%, sehingga pada tahun 2024 diharapkan indikator tersebut mencapai angka A. 14%, B. 17%, C. 15%, D. 16%, E. 10%. Pada soal kali ini kita ditanya tentang prevalensi stunting pada balita tahun 2024. Jadi indikator yang kita perhatikan indikator nomor 6. Target untuk tahun 2024 yaitu sebesar 14%. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu pilihan jawaban A, 14%. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 6. Pada tahun 2020 sampai dengan 2024, Kemenkes menentukan 6 tujuan strategi atau TS. Di bawah ini yang bukan termasuk TS tersebut adalah A. Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. B. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. C. Peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengurusutamaan kesehatan. D. Peningkatan sumber daya kesehatan. E. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan masyarakat. Mari kita lihat sama-sama tujuan strategis atau TS dari Kemenkes. Yang pertama, peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. 2. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. 3. Peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan kesehatan. 4. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. 5. Peningkatan sumber daya kesehatan. 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi pilihan jawaban yang benar yang bukan termasuk tujuan strategi Kemenkes yaitu pilihan E. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan masyarakat. Soal nomor 7, selain tujuan strategis, Kemenkes juga menentukan sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Di bawah ini yang termasuk dalam sasaran strategis adalah A. Meningkatnya ketersediaan Fasiankes dan Yankes yang bermutu. B. Menurunnya kematian neonatal dan maternal. C. Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor. D. Meningkatnya akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan. E. Semua jawaban benar. Mari kita lihat sama-sama untuk sasaran strategisnya dari tujuan strategis. Yang nomor 1, meningkatnya ketersediaan Fasiankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu. 2. Meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan. 3. Menurunnya kematian maternal dan neonatal. 4. Meningkatnya status gizi balita. 5. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 6. Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor. 7. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor resiko. 8. Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan E. Semua jawaban benar.
Soal nomor 8, tujuan prioritas RPJMN dengan peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi. Berikut ini yang tidak termasuk dalam strategi implementasi dalam Renstra Kemenkes RI tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah: A. Perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan. B. Imunisasi untuk menurunkan kematian bayi. C. Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat. D. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil. E. Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi. Mari kita lihat sama-sama strategi implementasi dari tujuan prioritas RPJMN tentang peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi. Strategi yang pertama, peningkatan pelayanan maternal dan neonatal yang berkesinambungan. Yang kedua, perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi. 3. Peningkatan perilaku hygiene. 4. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil. 5. Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi. 6. Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB. Jadi jawaban yang benar yang tidak termasuk dalam strategi implementasi dalam Renstra Kemenkes yaitu pilihan jawaban C, peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat. Soal nomor 9, sasaran strategis Kemenkes RI tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor resiko dengan upaya strategisnya kecuali: A. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular, termasuk pencapaian cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. B. Pengembangan real-time surveillance melalui penguatan sistem surveillance nasional dan penguatan sistem jejaring laboratorium nasional, termasuk penguatan laboratorium kesehatan masyarakat. C. Peningkatan inovasi pengendalian vektor, termasuk pengendalian vektor terpadu dan pengendalian vektor secara biologis. D. Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera. E. Penguatan gizi berbasis pangan. Mari kita lihat sama-sama upaya strategis pada sasaran strategis meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor resiko. Kita lihat poin yang pertama dengan tanda hitam yang ditebalkan untuk memudahkan kita belajar. Jadi kita hafal yang inti-intinya saja. Yang pertama, cakupan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. Yang kedua, surveillance. Yang ketiga, inovasi pengendalian vektor. Yang keempat, tata laksana. Yang kelima, sanitasi. Yang keenam, air bersih. Jadi jawaban yang tepat kecuali pilihan E, penguatan gizi berbasis pangan. Soal nomor 10, di bawah ini yang tidak termasuk dalam peningkatan pengendalian penyakit dalam strategi implementasi adalah: A. Pencegahan dan pengendalian faktor resiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, pengembangan real-time surveillance dan pengendalian vektor. B. Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan deteksi dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system, kejadian luar biasa dan karantina kesehatan. C. Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera. D. Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. E. Perluasan pelayanan kesehatan bergerak atau flying healthcare dan gugus pulau. Mari kita lihat sama-sama strategi implementasi dari tujuan prioritas peningkatan pengendalian penyakit. Yang paling pertama intinya, nomor 1, pengendalian faktor resiko. Nomor 2, penguatan health security. Nomor 3, tata laksana penanganan cedera. Nomor 4, penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.
Jadi jawaban yang tepat yang tidak termasuk strategi implementasi yaitu pilihan jawaban E, perluasan pelayanan kesehatan bergerak atau flying healthcare dan gugus pulau. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan belajar bersama. Untuk video yang lainnya, teman-teman bisa klik di link di deskripsi ya. Terima kasih.